Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نود التأمل والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali diberikan kemudahan untuk bertemu, duduk di majlis ilmu di taman-taman surga, mencari hidayah Allah dan tuntunannya melalui Al-Quran dan firman-firman-Nya, yang mana insyaallah kita akan membahas dari surat Al-Maidah ayat ketiga, yang mana pada ayat ketiga dari surat Al-Maidah ini kita akan mendapatkan tuntunan langsung dari Allah dalam hal apa yang akan kita makan dan apa saja yang harus kita taati dengan memakannya boleh atau dengan meninggalkan larangan yang sudah Allah larang dalam surat Al-Maidah ayat 3. InsyaAllah dengan pengetahuan yang kita ketahui ini, kita akan terhindar ketika kita mentaatinya dari hal-hal yang tidak diinginkan, entah itu dari penyakit atau dari berubahnya sifat yang ada dalam diri kita, karena ternyata ada makanan yang Allah haramkan, yang mana hikmahnya adalah ketika kita tidak meninggalkan larangan itu, maka sifat dan karakter pribadi kita akan terpengaruh dengan apa yang kita makan. Mari kita baca ayat ketiga dari surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على
وأقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Sadaqallahu maulana al-azim. Ikhwatal iman jamaah sekalian, di penggalan ayat ketiga di mana di situ mengatur tentang makanan yang dilarang bagi seorang mukmin dan muslim untuk memakannya. Dan kita tahu ternyata makanan itu bagian dari hal yang harus kita perhatikan. Perintahnya ada dalam Al-Quran bahwasannya kita diperintahkan oleh Allah untuk memakan yang halal dan thayyib. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Begitu juga dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi menyisahkan ada seorang yang meminta kepada Allah dengan doanya, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Namun pada sisi lain dia tidak memperhatikan bahwasannya yang dipakainya adalah berasal dari yang haram. Kemudian yang diminumnya, yang dimakannya berasal dari yang haram. Kemudian lambungnya diisi dengan yang haram. Fa anna yustajabulah. Kata Nabi, bagaimana mau dikabulkan oleh Allah kalau semuanya bersumber dari yang haram? Haram dalam makanan ini bisa kita lihat dan kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah haram karena zatnya, haramun li dzatihi, atau haramun li ghairihi, atau haramnya ini karena sebab cara mendapatkannya. Maka misalkan mencuri, naudzubillah, maka itu adalah makanan yang haram. Hasil korupsi, entah itu dibelikan makanan atau itu digunakan untuk kepentingan kehidupannya, maka itu juga bagian yang haram. Atau mungkin dia bisnisnya itu yang diharamkan. Contoh, kata orang Jawa itu nganakno duit. Misalkan kalau dia ada tetangga atau saudara yang minjem, dia langsung bilang, mohon maaf nggih, niki duit saya ini perempuan semua.
Lah kalau sampean pinjem 100-an niku niki perempuan, jadi nanti harus dikembalikan sama anak-anaknya kalau lahiran. Kalau pinjam 1 juta ya biasanya 100.000 itu mana 10.000. Tinggal nanti dikembalikan sama anak-anaknya. Itu kan riba, Pak. Maka itu juga haram. Atau menjadi perantara keharaman. Contohnya jadi germo gitu ya. Memberikan fasilitas layanan pada yang haram. Itu juga bagian dari yang haram. Kemudian haram dalam zatnya, di mana zatnya haram itu ketika Allah sudah haramkan secara nas dalam Al-Qur'an. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga ini, hurrimat, diharamkan, alaikum, atas kalian. Apa saja? Satu, al-maitatu, yaitu bangkai, waddamu, dan darah, walahmul khinziri, dan daging babi, wama uhilla li ghairillahi bih, dan hewan yang disembelih dengan selain menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perhatikan kembali ke 4 dulu. Yang pertama adalah bangkai, di mana bangkai itu adalah hewan makhluk yang mana makhluk ini andai saja disembelih dengan benar maka dia itu adalah halal. Tetapi karena melalui proses yang tidak benar, entah itu karena mati sendiri atau nanti kita lihat wal munkhaniqatu, atau dia matinya tercekik, wal mauqudatu, dan yang matinya karena dipukul. Bisa jadi dipukul itu Pak, ditabrak. Pas pakai sepeda motor ada kambing nyebrang, kita tabrak, ceder gitu ya. Maka dia memang kita tidak pukul pakai tongkat, pakai palu, tapi dipukul pakai sepeda motor. Kemudian wal mutaraddiyah, yang jatuh dari ketinggian. Mungkin kita berburu, kita nembak burung, walaupun ini burung notabene-nya halal, misalkan burung kuntul itu, yang dia tidur di atas dahan-dahan ditambak-tambak atau di tempat tertentu, lalu kita tembak dengan mengucapkan bismillah, namun ternyata burungnya tidak terkena tepat di jantungnya atau di tempat yang menyebabkan dia mati seketika atau mati penyebabnya, tapi hanya terserempet lalu burungnya lari terbang, lalu karena enggak seimbang kebentur dengan pohon atau dinding mati lalu jatuh. Itu pastikan bangkai. Dilihat mana ya bekas tembakannya enggak ada. Oh ini mungkin gagal otak ya. Maka ikhwatal iman itu bangkai. Wan natihatu, mungkin juga ada hewan yang tarung, kambing tarung sama kambing yang satu, lalu ditanduk mati dia. Maka di sini juga hukumnya adalah bangkai. Wa ma akalas sabu, dan hewan yang mati karena telah dimakan hewan buas. Contoh kalau lihat di televisi atau di mana itu ada macan, harimau, singa berburu rusa atau kerbau, kan halal kerbau Pak. Berburu, setelah itu kena, lalu datang orang pakai tombak, singanya lari takut diambil,
pahanya terus dibawa. Padahal itu tadi sudah mati disebabkan apa? Diburu oleh singa yang sudah sempat juga dimakan, tapi karena itulah bukti kalau manusia itu adalah pemimpin di muka bumi ini. Nah, itu juga gak halal. Atau ada mendatang buas, makan belum habis, terus ditinggal, terus kita ketemu, eman ini pahanya kerbau ini belum sempat habis dimakan oleh serigala atau apa, gak usah ditutup, asal gak usah dimakan Pak, karena itu adalah haram. Illa ma dzakaitum, kecuali apa yang kalian telah sembelih. Gambarannya bagaimana? Mungkin ada binatang buas, atau mungkin kita itu nabrak kambing, walaupun secara akhlak itu sudah kambingnya ketabrak sakit malah sih disembelih gitu kan, kasihan juga. Atau ayam ditabrak tapi dia ini sudah antara hidup dan mati, atau sapi keracunan, antara harapannya antara hidup dan mati, daripada nanti mati nggak dapat apa-apa, hanya dipertimbangkan sembelih saja, yang penting dia masih hidup. Lalu sempat disembelih, maka itu bukan bangkai. Atau kambing tarung akhirnya kena tanduk, kritis ya, kritis karena kena TKO itu nih. Udah sembelih aja deh, ini kalau dibawa ke rumah sakit hewan juga habis banyak, sembelih jadi sate Pak. Sate berasal dari kata syatun, syatun itu sate kata orangnya, jadi ketemunya sate. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, bangkai tadi, jangan senang makan bangkai dan jangan terpengaruh dengan fitnahan atau yang disebut dengan syubhat atau syubah. Orang kafir bilang begini, ya lebih baik makan bangkai yang mati sendiri daripada kamu yang nyembelih. Kalau ayam itu kamu sembelih, yang membunuh ya kamu. Mending yang langsung dibunuh atau dicabut nyawanya oleh Allah. Maka itu jauh lebih keren dibandingkan yang menyebabkan kamu yang mati itu. Misalkan Pak ya, ada ayam itu yang disebut dengan tiren. Ayam mati kemarin, dijual murah-murah. Jangan berpikiran dan pakai logika seperti orang-orang tadi itu Pak. Wis tak apa mah tuku sing tiren ae luwih murah. Toh iku lho nyawanya langsung dicabut ambek Gusti Allah. Luwih apik dibandingkan sing nyabut awak dhewe. Nah, ini Pak, pikiran sesat itu Pak. Ada Pak kayak gitu Pak. Akhirnya tidak merasa bersalah beli ayam tiren. Mungkin ayamnya ini ayam horen, dipelihara umur 40 itu loh, langsung bisa dijual. Akhirnya karena musim penghujan di usia ke-20 hari ada beledek jeder begitu, kaget mati. Pernah dengar gitu? Jadi ayam itu karena ya enggak normal Pak. Biasanya ayam setahun itu malah 40 hari sudah gede ya, kerjanya makan tidur sampai dikasih musik. Itu bukan biar dia bisa dugem, enggak, itu biar menguatkan jantungnya, biar kalau ada beledek gak cepat mati. Lah kalau itu mati, maka di situ statusnya bangkai, jangan dimakan. Kalau ini eman mubadzir, nah ini salah penempatan istilah dan dalil. Mubadzir itu kalau makanannya halal, ada khomer, ada babi, mubadzir eman ini daripada dibuat. Ini salah penempatan istilah dan salah menempatkan dalil nantinya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, lalu kita bahas ad-dam. Ad-dam di sini
yang dimaksudkan dengan ad-dam yang diharamkan atau darah yang diharapkan adalah daman masfuha, darah yang mengalir. Tetapi ada yang Allah melalui Rasulnya sampaikan bahwasannya uhillat lana ad-daman wal maitatan, dihalalkan bagi kita dua darah dan dua bangkai. Kalau bangkai itu apa? As-samak wal jarad, bangkainya ikan dan belalang. Ada mahasiswa tuh nanya, kenapa Pak ikan bangkainya kok halal? Loh, jawabannya itu ya sebenarnya kalau sudah ada dalilnya itu gak usah ditanya, yaitu sudah dari Allah gitu. Itu sebenarnya, tapi kadang kan masih bertanya-tanya gitu ya. Maka kita jawab diantaranya yaitu hikmahnya adalah mempermudah bagi kita umat Islam, umat manusia. Coba kalau seumpama ya bangkai dari ikan itu gak halal Pak, gimana kira-kira Pak? Nyembelih ikan nener itu susah. Ikan teri nyembelih satu-satu capek. Jangan teri, belana aja. Kalau dapat satu keranjang itu nyembelih satu-satu ya pekiu kata orang Jawa. Itulah hikmah diantaranya dihalalkan saydul bahr, yaitu ikan hewan yang kita buru di laut. Dan itu juga didukung oleh hadis Nabi. Ketika ada orang bertanya kepada Nabi bagaimana tentang laut, Nabi menjawab tahurun ma'uhu, laut itu halal, suci airnya, hillun maitatuh, halal bangkainya. Jadi hewan laut itu Pak, semua bangkainya hewan laut itu halal. Hewan laut ya, bukan yang ada di laut dalam artian. Karena ada juga orang yang ada di dalam laut, mungkin dia lagi naik kapal selam, gak boleh dimakan itu. Atau ayam kecebur di laut, ya gak boleh dimakan juga. Pokoknya hewan laut walaupun bentuknya mirip manusia, ya silakan, itu bisa dimakan. Kemudian apa dua darah yang dihalalkan itu? Al-kabid wattihal. Al-kabid itu hati, biasanya sate hati gitu ya. Wattihal limpa, nah, biasa dijual limpa gitu ya. Itu tidak apa-apa. Yang diharamkan itu adalah darah yang mengalir. Kalau darah yang berada di daging, mungkin di urat-urat, yang kalau kita itu nyembelih kemudian masih ada sisa-sisanya, itu dima'fu alias dimaafkan. Makanya kata Siti Aisyah, andai saja darah-darah yang ada di urat-urat daging itu kok tidak boleh dimakan juga, maka kita gak akan bisa makan daging itu. Makanya kalau panjenengan nyate, ya kalau masih ada darahnya jangan mamang gitu. Wah, gak boleh gitu, dicuci lagi, gak nyate-nyate yang dicuci secukupnya langsung sate. Yang nggak boleh itu yang darah mengalir. Cuman kadang orang itu pinternya keblinger gitu. Dikumpulkan darahnya, dicampur-campur pakai apa itu, kemudian masukkan freezer, jadilah kenyal-kenyal kayak kudir alias dedeh. Itu haram. Pinter itu kadang keblinger Pak. Jangan. Masih banyak kok yang halal, kenapa cari yang haram? Itu terkait al-maitatu wad-damu. Yang ketiga sekarang walahmul khinzir. Walahmul khinzir di sini disebutkan lahm, ya, daging babi. Bukan berarti nek dagingnya sing haram, berarti minyak babi enggak apa-apa. Bukan begitu. Ini
disebutkan daging karena yang banyak dan utama digunakan adalah pada hewan itu daging. Kan jarang orang nyembelih ayam tuh pengen makan cucuknya, kan jarang ya, dagingnya yang dicari. Begitu juga babi, Pak. Walaupun babi itu dari ujung sampai ujung gak ada yang dibuang katanya. Tulang-tulangnya itu bisa digunakan. Lah orang-orang dulu Bani Israel itu kan agak nakal itu. Suruh jangan makan babi, malah kan babi dagingnya, malah minyaknya dia produksi. Ya, namanya juga pinter tapi keblinger. Maka di sini maksudnya walahmul khinzir bukan berarti tulangnya babi halal, tetapi di sini mewakili semua anggota tubuh dari babi itu, giginya, kemudian kulitnya, apanya lagi, Pak? Semua pokoknya. Tapi di sini diwakili dengan walahmul khinzir. Ikhwatal iman jemaah sekalian, yang parah masalahnya di tempat kita ini kan yang namanya daging babi itu harganya jauh lebih murah dibandingkan daging sapi. Akhirnya orang yang tidak amanah, yang ingin mendapat keuntungan banyak dari jual belinya, dia menghalalkan segala cara. Makanya kalau tadi ada darah yang disebut dengan darah secara itlak, di situ dikhususkan dengan ayat yang lain audamam masfuha, yaitu darah yang mengalir. Karena ingin dapat keuntungan dari situ dipadatkan, padahal itu jelas-jelas darah yang mengalir. Kemudian karena ingin keuntungan yang besar, padahal itu daging babi dibilang daging sapi, dibikin bakso cap sapi gitu. Padahal isinya adalah babi. Di sini ternyata Allah melarang memakan babi itu, walaupun misalkan panjenengan itu memiliki teknologi yang canggih. Sudah ini ditemukan baru alat menghilangkan cacing pita yang ada di babi, tetap haram. Karena ini keharumannya sudah disebutkan dalam Al-Quran. Akhirnya diteliti, ternyata ada hormon yang mana hormon babi itu mirip mendekati dengan hormon manusia, sehingga kalau dia makan babi maka sifat-sifatnya tertransfer kepada orang yang makan itu. Babi itu rakus, maka orangnya rakus. Babi itu LGBT, ya juga nanti bisa ketularan LGBT. Disebutkan ada babi itu juga tidak puas dengan satu pasangan, bahkan bisa istilahnya satu betina untuk 3 jantan atau 2 jantan. Dia tidak punya rasa cemburu. Andai saja betinanya digauli sama jantan lain, tidak apa-apa, saya bareng-bareng gitu. Itu babi. Makanya kalau ada komunitas swing, tuker-tukeran bojo, bisa jadi itu sukanya makan babi. Akhirnya hormonnya sudah tercampur dengan babi dan ketularan sifat-sifat babi. Walahmul khinzir, semua anggota yang dari babi, baik itu minyaknya, baik itu giginya, rambutnya, maka itu diharamkan. Karena Pak, zaman edan begini, orang saking bikin sugih segala tempuh di cara itu. Bahkan yang namanya babi dikawinkan sama non babi juga haram. Misalkan punya babi, akhirnya babi itu suka sama biri-biri, sekandang, akhirnya berhubungan seksual di situ. Jadi anaknya ada itu Pak, dikawinkan, namanya bari-bari. Jadi bentuknya kayak babi dia, tapi bulunya kayak biri-biri. Nah itu dahsyat itu.
haram, sama haram. Pokoknya hasil peranakan dari babi itu haram, walaupun dinikahin sama kuda kayak yang saya tahu itu yang ada itu babi dinikahkan dengan biri-biri, makanya namanya itu bari-bari. Jadi bentuknya kayak babi, tapi bulunya kayak biri-biri. Oh itu dibuat apa aja tuh Pak? Dibuat kuas untuk kecantikan, dibuat apa gelatin, wah pokoknya dah. Bahkan bisa menjadi dibuat sebagai obat-obatan. Makanya kalau dokter itu gak takwa sama Allah, wis yang penting resep ono babi ini babah no kasih dosa itu Pak. Kadang orang itu kalau suruh makan babi gitu nggak mau dia. Tapi kalau dikasih obat-obatan nggak banyak tanya deh. Yang penting diuntal semua. Alasannya darurat. Gitu. Lo darurat itu ada ukurannya. Nanti kalau ada di sini ya ketentuannya. Kalau kita ini sakit, jangan asal aja kita. Apalagi beli obat-obatan yang halal MUI-nya saja nggak ada gitu. Takut ada kandungan babinya, takut ada kandungan yang haramnya sehingga label halal MUI itu tidak dapatkan. Tapi kita biasanya kan mudah gitu, darurat, biar caspleng dan seterusnya. Maka ambil obat-obatan yang jelas-jelas halal, apalagi yang sudah diresepkan Al-Quran, pakai madu, habas sauda, zaitun, pokoknya yang halal. Kalau sudah mepet, kata dokter ini ada gumpalan darah ini Pak, kalau nggak cepat disuntik pencair darah dari babi ini mati, kata ahli begitu. Ya silakan, itu namanya nanti pakai kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat, bahwasannya kedaruratan itu bisa menghalalkan suatu yang diharamkan. Wad-darurat tuqaddar biqadariha, dan kedaruratan itu harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ketika dia mendapatkan babi misalkan mumpung gak ono kira mumpung terpaksa sedang dientek-entekno enak. Udah boleh seperti itu. Ya. Baik, walamul khinzir selesai ya. Pakaian, makanan jangan Pak. Kadang itu orang tertipu. Jaketnya enak dipakai, sepatunya enak dipakai, ternyata dari kulit babi. Ya gimana, hormonnya mirip, maka lembut, mending cari yang aman. Saya pun kalau mau beli sabuk gitu tanya, mana yang kulit, mana yang imitasi. Jelasin, ini yang imitasi, ini yang kulit. Nah, saya beli yang imitasi aja. Takutnya dari kulit bajul, ya. Bajulnya Joko Tingkir. Terus yang nyamak gak bener, masih ada najisnya, dibawa sholat kan gak sah. Atau kita bawa bangkai, ini juga pengertian bangkai itu tadi kan yang terpisah dari makhluk, walaupun makhluknya masih hidup, itu bangkai. Misalkan ada bulu ayam jantan dari timur, merontok, diambil, dibuat hiasan di kopiahnya, bangkai. Sholat bawa bangkai. Atau ada giginya macan cumplung, dibuat anting ya. Padahal macannya masih hidup jalan-jalan, habis gigit kuda Nil merotol tentunya. Diambil dibuat anting atau dibuat kalung, bangkai itu. Atau apa Pak, bangkainya gajah karena gadingnya bagus, dia buat selontongannya pedang, terus dibawa sholat, berarti itu bangkai. Apalagi giginya temannya gitu ya, jomplung, koncoku ini sakti,
untune digawe jimat terus dibuat kalung bangkai. Gigi itu bangkai, Pak. Apalagi, Pak, laler. Orang kadang nggak sadar. Lalat itu kalau sudah jadi bangkai ya sudah najis. Jangan malah dikantongi. Eman nih, kotor kabeh dikantongi. Salat nyamuk kita ceplek, cepak gitu. Itu bangkai. Darahnya juga najis. Tidak boleh dimakan juga, dan kalau najis pun nggak boleh dibuat sholat. Maka kalau ada nyamuk kita digigit biarin sajalah. Takut bangkainya nempel, kita bawa sholat juga najis, gak sah sholatnya. Kita lanjut ya. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah itu hukumnya juga haram. Misalkan di zaman jahiliyah itu ada Hubal, patung, disembelih di situ atas nama Hubal misalkan, itu haram. Begitu juga misalkan, Pak, untuk sesajen. Nah ini nih kadang ini eman yo mubadzir istintekno lo kasihan, Pak, dibuat sesembahan jenengan yang makan, katanya yang bikin tadi wah ini sudah dimakan dewa katanya, padahal sampean dewanya yang makan itu. Dia tambah yakin padahal yang makan bukan dewanya, ya orang-orang di sekitar dewa misalkan. Nah ini bahaya. Itu secara halal enggak halalnya itu haram itu, karena dia disajikan, disembelih untuk menghargai atau mengagungkan patung atau Tuhan selain Allah yang dianggap mereka Tuhan padahal ya bukan Tuhan. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Contohnya apa lagi? Misalkan ada orang ikut pencak silat, kemudian kata gurunya untuk kenaikan sabuk hitam maka kita akan mengadakan ritual di Jolotundo. Harap bagi setiap orang membawa ayam hitam, apa namanya, cemani, harus bawa semua. Terus dikasih tahu nanti jam 12 dini hari, malam-malam satu syuro ini kita sembelih ayamnya dengan menyebut nama ini, nggak nyebut nama Allah, dengan hung beli hung atau apa gitu, sembelih nyet ya. Terus besoknya ayamnya dimakan bangkai karena tidak menyebut nama Allah. Berbeda pendapat ulama, bagaimana kalau lupa? Pernah ada santri nyembelih kambing, disuruh kiainya sudah melihara kambing sampai gemuk kambingnya, sembelih sama santrinya lupa gak baca bismillah, Pak, mungkin grogi atau apa gitu, takut lapor sama kiainya, Kiai mohon maaf Kiai, ini saya tadi lupa nggak baca bismillah pas nyembelih kambing. Oh nangis Pak ya ini, Pak, nangis. Cari santri itu kemarin iki ya penyate gak situ ngingu berapa tahun nangis. Terus katanya santrinya, Kiai jangan khawatir Kiai jangan sedih, akan saya ganti Kiai. Nangis tambah. Ngomong aduh ya mungkin ini kambing kesayangan Kiai, saya ganti 2 Kiai. Tambah nangis, Pak, apa kurang akeh. Terus kiainya bilang, Cung, aku kon kira nangis gara-gara gak iso nyate. Aku mikir, Cung, ya Allah, kambing iki kalau dia matinya gak bisa nyebut namamu ya Allah, maka dia gak bisa digunakan ya Allah, jadi bangkai dia, sia-sia hidupnya selama ini yang seharusnya menjadi manfaat untuk manusia ternyata gak bisa dimanfaatkan. Aku mikir Cung,
sing ngajari awakmu la ilaha illallah nek aku mati gak nyebut nama Allah, aku padha ambek kambing iki. Kiai sama santri beda, Pak, orientasi berpikirnya. Nek kiai ini nangis iku gara-gara inget mati, santri ini inget besok nyate. Sama ada kisahnya Babaro itu apa? Beo itu ada yang hafal Yasin, Pak, ngalah-ngalahin orang. Ada beo itu yang bisa ngomong asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Ada beo itu yang ngomong la ilaha illallah. Nah, ini seorang ulama punya beo itu. Terus ternyata beo itu dimakan kucing. Dia nggak bisa nyelamatin. Tapi dia tuh yang tertegun gimana? Biasanya beo iki lho, bendino ngomong la ilaha illallah sampai tergani larang. Ternyata pas ditegak ambek kucing dia gak metu la ilaha illallah balas. Allah, langsung dia mikir, ya Allah, awak dhewe iki apa bendino iki la ilaha illallah. Wedi pas mati gara-gara sering kesandung misu, akhirnya misu pas dicabut nyawanya. Cari malaikat tuh kon iki aku kok kon pisui, tambah digawe tulinan tambah maren. Nah ini Pak ya, ini masalah apa yang disembelih kepada selain Allah. Baik. Sudah masuk isya nih? Gimana? Ini ceritanya juga yang disembelih wa ma dzubiha 'alan nusub, yang diharamkan juga ketika disembelih atas nama berhala-berhala. Namanya banyak di Mekah itu, ada Hubal, ada Lata, Mana, Uzza dan lain sebagainya. Termasuk berhala-berhala punyanya dewa-dewa, apalagi cuman dewa apa gitu ya kan, banyak dewa itu versi mereka. Wa antas taksimu, dan diharamkan kalian mengundi nasib bil azlam dengan anak panah. Dzalikum fiskun, itu semua adalah kefasikan. Ini salah satu, sampai situ aja. Ini dikisahkan bahkan dari Hibban bin Abjar menjelaskan bahwa kami bersama Rasul ketika aku sedang memasak daging bangkai, tidak lama kemudian Allah menurunkan ayat ini yang isinya adalah mengharamkan bangkai. Itulah kecintaan mereka. Setelah itu aku menumpahkan periuk yang berisi daging bangkai itu. Jadi gak wis mateng ya, bukan begitu Pak. Ditumpahkan. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari cintanya kepada makanan. Insyaallah itu saja untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kelanjutan al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu yang diturunkan di Haji Wada, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita selamat dari makanan-makanan yang haram, karena dikatakan apa yang kita makan